Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah Ibu cek di sini, masih ada yang belum masuk di meeting kita pada hari ini. Nanti juga kalian jangan lupa untuk tetap mengisi link absen yang sudah Ibu bagikan di postingan Teams. Adapun pembelajaran kita pada hari ini yaitu menghitung data kelompok yang disajikan pada histogram. Di kehidupan kita sehari-hari, kalian pasti pernah melihat yang namanya histogram. Nah, sama seperti pertemuan sebelumnya, menghitung dan data kelompok ini sangat banyak kita temukan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalnya ada pendapatan suatu daerah disajikan dalam bentuk histogram. Nah, nanti setelah disajikan dalam bentuk histogram tersebut, data yang sudah dikumpulkan tadi, kita dengan mudah dapat menghitung rata-rata pendapatan kepala keluarga pada suatu daerah. Nah, yaitu dengan rumus min data kelompok. Nah, yang masih ingat waktu pelajaran SMP, yaitu menghitung min data tunggal. Gunakan seluruh nilai objek. Oke. Lalu dibagi jumlah objeknya. Oke, bagus. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, melalui pembelajaran PBL, peserta didik dapat menghitung, menelaah, dan membandingkan nilai min data kelompok yang disajikan dalam histogram, sehingga peserta didik dapat mengembangkan sikap teliti dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Hitung min data kelompok yang disajikan dalam bentuk histogram ini, langkah-langkah yang harus kita lakukan pertama adalah kalian harus menyajikannya terlebih dahulu, data yang dari histogram ini ke dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, atau ke dalam bentuk apa saja yang kalian mudah pahami untuk nanti bisa menghitung min data kelompok dari histogram tersebut. Amati, ini adalah permasalahan pertama. Nah, silakan kalian amati dan pahami. Dan ini permasalahan keduanya. Berdasarkan permasalahan tersebut, nah, apa yang bisa kalian dapatkan? Pada masalah 1, data pasien yang terjangkit COVID. Pada masalah 2, data pasien COVID yang sembuh. Oke, terima kasih Rahma. Kemarin kalian sudah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan sebelumnya, sudah kalian kumpulkan semua, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu minta kelompoknya Retno untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, Ibu tayangkan ya LKPD yang dikerjakan oleh kelompoknya Retno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada penghujung tahun 2019, beberapa negara digemparkan dengan wabah virus COVID-19. Salah satu negara yang terdampak virus COVID-19 adalah Indonesia. Sejak diumumkan pertama kali pada Maret 2020 sampai September 2020, angka pasien terjangkit COVID di Indonesia sudah mencapai 200.000 kasus. Namun, dari banyaknya pasien yang terjangkit, banyak juga yang dinyatakan sembuh. Di Kota Batam khususnya, pada bulan September ada 120 pasien yang dinyatakan sembuh. Berikut data pasien dinyatakan sembuh berdasarkan usia, disajikan pada histogram berikut. Nah, di sana sudah tertera data histogram tentang pasien COVID-19 Kota Batam yang dinyatakan sembuh. Di sana ditanyakan
dapatkah Anda menentukan rata-rata usia pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh? Oke, soal pertama. Kami bisa menyatakan dan menerangkan siapa-siapa saja yang sembuh, oke? Usia-usianya. Yang pertama, kita dapat menggunakan rumus MEAN atau metode biasa yang seperti minggu lalu disajikan. Nah, kita di sana ada data histogram. Yang pertama ini serangkaian rata-rata atau min dari suatu data dengan menggunakan metode biasa. Dari data di atas kita dapat yang pertama, kita dapat mengubah data histogram menjadi tabel distribusi frekuensi biasa. Oke, terima kasih Retno. Yang masalah 2, ini silahkan kelompoknya Vito untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk masalah 2. Pada masalah 2, wabah virus COVID-19 berkembang dengan sangat cepat dan tidak memandang usia. Di Indonesia, wabah virus ini sudah menyebar di berbagai kota. Salah satunya kota Batam. Berdasarkan data COVID-19 update Kota Batam per 20 September 2020, terdapat 1.171 kasus pasien COVID-19 di Kota Batam. Yang diterima dari masalah tersebut yaitu berapakah usia rata-rata terjangkit COVID-19. Jadi dari data histogram yang diubah ke dalam tabel distribusi frekuensi yaitu 45,151. Nah, jadi bagi yang belum sama hasilnya dengan hasil presentasi temennya tadi, silahkan kalian perbaiki LKPD-nya lagi, baru nanti dikumpulkan lagi sama Ibu ya. Oke, terima kasih kepada kelompok Retno dan kelompoknya Vito yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tadi. Kalian boleh nih kasih apresiasi nih, tepuk tangan dulu buat kelompoknya Retno dan kelompoknya Vito. Oke, nah untuk pembelajaran kita selanjutnya, Ibu harap nih kelompok lain juga bisa ya mempresentasikan sama seperti Retno dan Vito tadi. Sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini? Oke, silakan siapa yang bisa? Oke, siapa tuh nak? Rifki? Oke, silakan Rifki. Jadi kesimpulan dari saya setelah mendengarkan dan memahami penjelasan dan presentasi dari Ibu Retno dan Vito tadi mengenai menghitung MEAN data kelompok pada histogram, yaitu dengan mengubah data histogram di atas ke dalam tabel distribusi frekuensi biasa sehingga mudah dipahami. Ibu rasa yang disampaikan Rifki tadi itu kesimpulannya sudah bagus. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Kira-kira sudah paham tentang pembelajaran kita pada hari ini? Sudah, Bu. Oke, Ibu harap semuanya sudah paham ya? Iya, Bu. Nah, seperti yang sudah disampaikan Rifki tadi, nah Ibu cuma menambahkan di sini untuk mempermudahkan kita menghitung min data kelompok yang disajikan pada histogram, kita harus menyajikan data histogram itu ke bentuk yang mudah kita pahami. Kalau kalian mudah memahaminya pada tabel distribusi frekuensi, silakan kalian sajikan data histogram tadi ke bentuk tabel distribusi frekuensi, lalu baru menghitungnya dengan memasukkan rumus min data kelompoknya. Setelah pembelajaran ini, tes formatifnya itu ada 3 soal. Ibu kasih waktunya 60 menit. Nah, silakan kalian kerjakan dengan benar. Lalu untuk LKPD dan media pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya juga akan Ibu kirimkan lagi melalui Microsoft Teams. Nah, tolong kalian download dan kalian pelajari di rumah. Lalu LKPD-nya harus kalian kumpulkan sehari sebelum pertemuan kita selanjutnya. Oke, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian tetap sehat walafiat, tetap semangat. Nah, jaga kesehatannya. Oke. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.